Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada saat ini kita sedang banyak dilanda bencana, baik itu bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, pesawat yang jatuh. Subhanallah, ini sedang terjadi di negara kita yang tercinta, bumi pertiwi yang kita cintai ini. Kenapa bisa jadi begini? Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman harus percaya bahwa ini adalah merupakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam, kita harus percaya kepada takdir. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai bencana di muka bumi ini, itu adalah sebenarnya akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah telah Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu kalau kita bacakan secara murotal ayat tentang kerusakan di muka bumi ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu lagu ras ya. Saya bawakan tilawah dengan lagu ras yang artinya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bahwa dan apabila dikatakan bahwa kamulah yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka mereka menjawab, oh tidak, kamilah yang melakukan perbaikan di muka bumi ini. Padahal sesungguhnya mereka itulah yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang mereka lakukan contohnya dengan menebang hutan sembarangan. Mereka menggali kekayaan sumber daya alam dengan tidak bertanggung jawab. Mereka gali itu semua batu bara, minyak bumi. Mereka habisi dengan menjalankan hawa nafsunya untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya kepentingannya. Dan ini tidak menghiraukan kerusakan tanah yang ada, kerusakan bumi persada yang ada, penebangan hutan sembarangan, penggelondongan kayu, di mana-mana terjadi penggalian timah dan sebagainya. Mina'udzubillah min dzalik. Mereka tidak melihat dari ekosistem yang ada di sekitar mereka tinggal, tidak melihat bagaimana perkembangan hutan, tersisa berapa hektar lagikah hutan yang ada yang masih dapat menyimpan air. Semuanya adalah akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Bagaimana tidak terjadi longsor, semua hutan ditebangi, semua bumi di mana-mana digali, diambil isinya, baik itu emas, perak, uranium, batu bara, minyak bumi, semua digali habis, sehingga tanah menjadi rusak, berlobang-lobang. Ada penduduk yang mendirikan rumah di sekitar itu sehingga rumahnya masuk tenggelam ke dalam lubang, menjadikan tanah longsor di saat hujan deras karena tidak ada lagi yang memperkuat tanah itu. Akar tumbuhan tidak ada, bebatuan tidak ada, semuanya hanya
tersisa tanah saja yang tidak ada mempunyai kekuatan. Coba kalau di sana ada tumbuhan yang besar yang hijau sehingga akarnya bisa menahan tanah sehingga tidak longsor. Nauzubillah min dzalik, semua itu adalah akibat ulah tangan dari manusia itu sendiri dong. Jadi kita diberikan ujian seperti ini adalah merupakan sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala akibat kebiadaban diri kita sendiri, akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Harapannya ke depan di tahun 2021 ini semoga masyarakat Indonesia khususnya gemarlah kembali kepada penghijauan. Ciptakan kegiatan motivasi menanam 1 juta pohon. Ciptakan menanam 1 juta pohon, melakukan penghijauan. Janganlah kita di mana-mana membuat perumahan, properti, bisnis apapun segala macam tetapi mengabaikan penghijauan. Ciptakanlah rumah sekeliling kita itu dengan hijau. Ciptakan dengan tanaman yang bermanfaat untuk dapat menyejukkan rumah kita, menyejukkan tempat hunian kita di daerah kita tinggal. Terkadang manusia sangat lalai, tidak mau melakukan penghijauan tetapi menikmati tumbuhannya mau tetapi tidak mau menanam. Karena ada pepatah yang mengatakan siapa yang menanam itulah yang mengetam. Intinya siapa yang melakukan penghijauan di kemudian hari, merekalah yang akan menikmati hasilnya. Tidak kekurangan air, kalau terjadi kemarau air tetap banyak dan tidak akan terjadi tanah longsor di sana sini, tidak akan terjadi bencana-bencana yang dapat merugikan diri kita sendiri, keluarga kita, dan bangsa kita yang tercinta ini. Terima kasih. Semoga semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.